Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua adalah PAUD, kesempatan yang tak kembali dan apa yang kita tuju. Nah, mengapa PAUD itu penting? Ini usia emas antara 0 sampai 6 tahun sangatlah penting untuk menerima stimulasi. Nah, Anda perlu betul-betul memahami PAUD sebagai kesempatan yang tak kembali untuk dapat secara tepat mendorong akses anak usia dini untuk berpartisipasi di satuan PAUD. Nah, perkembangan otak manusia itu koneksi sel otak untuk fungsi yang berbeda-beda berkembang secara bertahap. Ya, jadi ada tahapan jalur sensor penglihatan dan pendengaran, kemudian ada bahasa, dan ada fungsi kognisi tingkat tinggi. Nah, ini kalau bisa digambarkan sampai ada kurvanya. Nanti materinya bisa kami share. Kemudian mengapa PAUD itu penting? Yang pertama, masa usia dini adalah kesempatan yang tak kembali. Karena pada periode ini perkembangan otak berada di rentang yang paling pesat, di mana jutaan koneksi saraf terbentuk. Selepas periode emas tersebut, pembentukan koneksi saraf menurun untuk membentuk sirkuit otak yang efisien. Ini dari penelitian Developing Child di Harvard USA. Kemudian yang kedua, dampak jangka panjang anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini nilainya lebih tinggi 57 poin di atas rata-rata internasional yang 42 poin. Kemudian yang nomor 3 adalah mengurangi kesenjangan anak dari keluarga kurang mampu yang masuk PAUD. Yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan. Jadi anak dari keluarga kurang mampu yang masuk PAUD memiliki peningkatan capaian perkembangan kognitif, bahasa, dan emosional yang lebih tinggi dibanding anak keluarga mampu yang sama-sama pernah belajar di PAUD. Nah, menurut perkembangan intelektual paling pesat adalah masa yang sangat menentukan. Jadi menurut penelitian para ahli, perkembangan intelektual anak sejak lahir hingga usia 4 tahun sama banyaknya dengan perkembangan intelektual dari usia 4 tahun hingga 18 tahun. Nah, jadi yang sejak lahir sampai 4 tahun itu seimbang perkembangan intelektualnya dengan 4 sampai 18 tahun. Mengapa PAUD itu penting? Nah, ini neuron atau sel otak pada anak mirip seperti situs-situs di web itu. Jadi banyak sekali internet koneksi-koneksi gitu. Jadi perkembangan atau sambungan-sambungan atau sinap-sinap antar neuron diibaratkan seperti tautan atau link. Di setiap detik terbentuk 700 hingga 1000 sinap baru, dan anak memiliki 1000 triliun sambungan. Bisa kita bayangkan 1000 triliun sambungan. Sambungan-sambungan itu membentuk pemahaman anak atas konsep atau pengetahuan. Semakin banyak sambungan itu, semakin cerdas seorang anak. Nah, proses pemangkasan atau pruning sinap otak yang terjadi karena stimulasi yang tidak tepat. Nah, ini misalnya dengan paksaan atau kekerasan yang terjadi pada anak itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian tidak adanya stimulasi, anak-anak itu harus kita beri stimulasi, kita
kita bacakan buku, bercerita dan lain sebagainya. Kemudian gizi tidak tercukupi. Lah ini gizi ini juga sangat penting sekali. Jadi di masa kehamilan itu sangat penting sekali protein, kemudian karbohidrat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah gangguan kesehatan dan psikologis. Sinap yang terpotong membuat jaringan-jaringan antar neuron menjadi renggang atau jarang. Semakin renggang jaringan, maka semakin terbatas. Ini kalau nanti bisa digambarkan nanti bisa saya kirimi gambarnya. Nah, mengapa PAUD itu penting? PAUD adalah fondasi jenjang pendidikan dasar. Salah satu peran penting PAUD adalah mengembangkan kemampuan anak agar siap bersekolah di jenjang berikutnya, yaitu di SD. Ini sesuai Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Kemudian mengapa PAUD itu penting? Karena kesiapan bersekolah merupakan tujuan PAUD yang sangat penting karena membawa dampak yang panjang bagi keberhasilan akademik anak di masa depan. Ini menurut UNICEF 2019. Kemudian mengapa PAUD itu penting? Kesiapan bersekolah dimaksudkan sebagai kesiapan anak secara sosial emosional, mengatur dirinya sendiri, memiliki sikap terhadap belajar yang positif, dan memiliki kemampuan literasi dan numerasi dasar. Mengapa PAUD itu penting? PAUD sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting. Nah, stunting itu apa? Bapak Ibu sudah tahu teori-teori atau ilmu-ilmunya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, terhitung dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Ya, anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus 2 standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurannya. Nah, ini survei Riskesdas 2019 menunjukkan angka stunting masih berada di 27,67%. Ini satu anak dari 4 anak di Indonesia mengalami kondisi stunting. Nah, berarti banyak sekali ini. Mereka sangat membutuhkan dukungan tumbuh kembang agar juga dapat siap bersekolah. Dukungan ini bisa didapatkan melalui pengasuhan di keluarga maupun melalui kegiatan-kegiatan yang ada di satuan PAUD. Nah, mengapa PAUD itu penting? PAUD sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting. Nah, kegiatan PAUD di desa menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan menangani stunting. Upaya pencegahan atau preventifnya dilakukan saat anak usia 0-2 tahun. Kemudian upaya penanganannya atau mitigasinya dilakukan saat anak usia 3-6 tahun. Nah, ini pelibatan sektor pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting seperti ini disebut intervensi gizi sensitif. Nah, bagaimana caranya? Satuan PAUD dapat menyediakan yang pertama, berbagai stimulasi dalam aspek pendidikan. Nah, kegiatan bermain belajar yang memberikan stimulasi psikolog, sosial, dan perkembangan sesuai usia yang diperlukan untuk mengatasi stunting dan mencegah komplikasi lebih lanjut atau gangguan perkembangan. Kemudian yang kedua, layanan esensial lainnya. Nah, ini menjadi simpul layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan,
berkoordinasi dengan unit lain seperti posyandu, puskesmas, dan lain-lain. Yang ketiga, kelas orang tua, menguatkan kemitraan yang menghasilkan stimulasi psikososial pendidikan yang diperlukan anak, termasuk menguatkan pemahaman orang tua tentang kualitas pola asuh sehingga dapat mencegah anak menjadi stunting. Apa yang kita tuju? Sebagai penggerak, Pokja Bunda PAUD diharapkan turut meningkatkan akses ke layanan PAUD berkualitas bagi setiap anak usia dini. Nah, ini karena data-datanya 32,5% APK anak usia 3-6 tahun di satuan PAUD, 41 kabupaten kota dengan proporsi 1 desa 1 PAUD. Ini masih lebih dari 70%. Nah, ini 66,5% anak usia 5-6 tahun ke atas. Ini masih PAUD ya. Kemudian, nah itu Bapak Ibu yang kami sampaikan dari materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.